Pemirsa, sejumlah pasal di rancangan KUHP yang mengatur hukuman penghinaan terhadap pejabat negara menuai kontroversi. Tim perumus menyebut RKUHP dibuat untuk melindungi kepentingan bersama agar pemerintahan bisa bekerja dengan baik. Di sisi lain, RKUHP dianggap bertentangan dengan semangat berdemokrasi. Rancangan KUHP yang akan disahkan Juli mendatang banyak disorot berbagai kalangan. Di antaranya ada sejumlah pasal yang dinilai mengancam masyarakat yang kerap mengkritik pemerintah. Pemerintah sepertinya akan semakin tegas dalam menindak siapapun yang melakukan penghinaan. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 240. Bunyi draft rancangan KUHP adalah setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Hukuman bisa dinaikkan menjadi 4 tahun penjara bila penghinaan dilakukan lewat media sosial atau menyebarkannya hingga diketahui oleh umum. Hal tersebut tercantum di pasal 241. Belum lagi rencana dihidupkannya kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang sebelumnya sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Tim perumus menyebut RKUHP dibuat untuk melindungi kepentingan bersama agar pemerintah bisa bekerja dengan baik. Sementara soal penghidupan pasal penghinaan terhadap presiden kali ini dibuat sebagai delik aduan. Kalau Anda mengatakan bahwa seseorang itu tidak perform dalam tugasnya, tidak baik ya, dan Anda menunjukkan bukti-buktinya, itu kan kritik. Tapi ketika Anda mengambil analogi dengan menyebutnya sebagai nama-nama binatang atau kemudian bersifat penghinaan kepada tadi disebutkan fisik ya, itu kan sudah bukan kritik, itu penghinaan ya. Dan memang di sini tadi disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan pasal 134 yaitu penghinaan presiden sebagai suatu delik biasa. Delik biasa itu artinya tanpa diadukan oleh si korban, oleh presiden atau wakil presiden, maka aparat penegak hukum itu dapat melakukan proses peradilan pidana. Akan tetapi di dalam pasal 218 yang dirumuskan kembali, ini disebutnya adalah merupakan suatu delik aduan. Jadi kalau tidak diadukan oleh yang bersangkutan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, tidak bisa diproses. Sementara bagi pengamat politik, tujuan dirumuskannya RKUHP soal penghinaan terhadap pejabat negara ini patut dipertanyakan karena bertentangan dengan semangat demokrasi. Pada saat sudah berkuasa ternyata tidak deliver apa yang menjadi amanat dari konstitusi, rakyat pasti kemudian akan mengkritik ya, dan di dalam mengkritik apalagi mahasiswa kayak gitu ya, buruh dan sebagainya. Dan sebagainya, bagaimana mengharapkan yang tadi. Yang kedua, tujuannya apa? Siapa yang akan jadi target? Rakyat kepada penguasa. Tapi kalau penguasanya yang suka menghina rakyat bagaimana? Iya kan? Kan ada itu penguasa yang menghina rakyatnya, katanya rakyatnya bodoh sehingga menghadirkan TKA dan sebagainya. Dengan sorotan publik yang menguat, bola panas kini berada di tangan DPR yang dijadwalkan akan mengesahkan RKUHP ini. Akankah DPR mendengar keresahan publik dan meninjau ulang atau tetap mengesahkannya sesuai jadwal Juli nanti? Tim TV One mengabarkan.